penterjemahan hukum-hukum arkeologi sangat memenuhi syarat. Lamun misalkan di dia direncah banyak batuan nu memang unik ya, nu memang unik kayak arsalingga, kemudian ini naon ya batu nu memang ke bukan mengulit bawang gitu nya, bukan mengulit bawang. Kemudian banyak nah aya naskah manuskrip sejarah saking Adam sampai mananya sampai Tuban misalnya bahasana bahasa Jawi ya, walaupun Jawi tapi memang menceritakan banyak tentang diurang hubungan antara Nayantaka nah itu kawetan ya, kawetan semuna entah oh kidul antara Nayantaka jeung Sahung Gadang teh masa galunggung dulu nu tasi sabarana sebelum perpindahan ke Salopa. Nah disebutkan bahwa Eyang Nayantaka sama periodisasi jeung Eyang Wirawangsa disebutkan oleh beberapa lokasinya Cihaur apa dan sebagainya. Lamun misalkan konteksnya kadinya lamun di ukur tadi abi maca sapali we tina manuskrip kan jeneng jadi pengawasan daerah dia yang Nayantaka tina masa hari tanya ti walau pada masa 1000 di masa Eyang Wirawangsa masih kena mengenal Abiseka atau gitu nya kan dibaca Keraman Mataram nggak agak sulit menerjemahkan didinya masih kena aya pentasbihan gitu ya untuk seorang pemimpin. Tapi bisa wae lamun misalkan rakyat menginginkan kemudian ditasbih ku seorang ulama didinya lamun untuk orang panditonya bisa wae kan konteks dalam artian geus berubah zaman gitu ya, berubah zaman model ayeuna misalkan arek jadi bupati atau arek jadi naon sok sawan heula ka ulama ninganan minta petunjuk, minta naon apa dan sebagainya itu jauh seperti itu. Eyang Nayantaka kok semakin yakin di dia lamun misalkan punya hubungan ujung Sahung Gadang yaitu punya hubungan di Galunggung. Sahung Gadang teh lamun misalkan dina posisi dalam manuskrip di dia mah disebutkan di Mangunreja di luhur di kota Eyang Sahung Gadang berpindah pusatnya tapi alika ka kawasan Galunggung malah sampai enggak dia berarti kawasan Galunggung. Tina hak kabuyutan. Kayak kalau misalkan jalan-jalan bisa dilihat ya, jadi konteks mengenai unsur kabuyutan. Namun tina segi orang panalungtikan ya eta mah sekedar gambaran ini, gambaran versi seorang panalungtik. Nah, ini penginten kayak ditambihan penginten ku anu asli orang dia kumaha tuturna, kumaha fokorna, kemudian kumaha korelasi antara tempat ieu sareng tinjauan naonnya tempat-tempat nu aya nu disebut ieu anu misalkan di misalkan ieu kahuripan anu. Emang beli hayang katarosan di berbagai sumber yang ada di daerah Kabuyutan Dewageng memang menarik, unik dan menggelitik karena keminiman informasi yang kadang-kadang walaupun ada informasinya juga ngalor ngidul ya cocok ya yang banyaknya cocokologi gitu istilahnya ya, pergeseran zaman dan ada juga sebagian info yang mengarah ke satu tempat seperti itu dan salah satunya ini Kabuyutan yang berada di wilayah Dawagung dan asal kata Dawagung ini tanda kutip katanya dulunya bukan Dawagung Dewageng bahkan ada sebagian orang-orang tertentu yang notaben bukan asli orang sini, orang wilayah Dawagung orang luar dari Dawagung kecamatan Rejapola ya ada juga yang menyebutnya Dewageng. Nah ini menarik dan menggelitik ketika dicari referensi tentang Dewageng kami belum menemukan yang pasti, tetapi ada bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh sedulur kita yang berada di Pulau Dewata, yaitu di Bali zaman sekarang. Mereka, saudara kita menyebutnya kalau nggak salah, Dewageng itu ada nama arti sebagai putra mahkota, arti Dewageng. Dan menurut saya, analisis saya, putra mahkota bukan berarti bakal jadi seorang raja, hanya saja punya apa ya, mungkin suatu kebijakan yang kalau tahta mahkota diberikan ke sulung, nah
yang ke si bungsunya disebutnya putra mahkota. Kalau si sulungnya nggak mau, diberikan ke si bungsu. Nah, seperti itu menurut analisis saya. Dan kabuyutan Dewageng, Nayantaka atau juga disebut Eyang Nayantaka. Masyarakat di sini, di wilayah sini, kadang-kadang ada folklore yang menarik. Katanya kalau ada saudara kita yang di luar dari wilayah ini mempunyai masalah di luar dengan pekerjaannya ataupun masalah di lingkungannya, sowan ke Karamat Eyang Nayantaka. Itu mitos ya, tapi memang banyak yang terjadi bagus. Masalahnya jadi bukan hilang, hampang atau terpecahkan seperti itu. Ada yang seperti itu juga, ada yang menyebutkan bahwa yang Nayantaka adalah seorang siapa? Jaksa, istilahnya, atau di bidang hukum lah. Jadi beliau itu benar cocok. ahli di bidang-bidang dari gama, menurut saya. Karena seperti itu ya, ada yang bilang seorang hakim, ada yang bilang seorang jaksa, dengan versi masing-masing. Yang menarik Kidulnya itu wetan salah Kidul timur. Kalau yang Nayantaka itu sebelah kanan kidulnya. Seperti itu. Hal-hal yang menarik di sini yang tersebar dalam folklore masyarakat. Dan ini masyarakat menyebutnya adalah kabuyutannya. Suka menyebut kabuyutan. Dan juga masyarakat menyebutkan di sini ada patirtaan yang disebut Cikahuripan. Menarik juga di sini karena di sini banyak seke-seke mata air yang arahnya ada yang dari selatan ke utara dan ada juga yang dari barat ke timur. Kebanyakan ya yang dari barat ke timur ya, seperti ini. Iya mah utara ke selatannya. Utara ke selatan di dia matanya ini. Ini salah satunya juga di sebelah sana juga ada. Menurut mitos, arah-arah seperti itu juga mengandung arti dalam patirtaan. Seperti mata air yang keluarnya dari selatan ke utara. Ada yang menyebutnya itu adalah ciri dari Cikahuripan. Dan adapun yang mata airnya dari utara ke selatan, ada juga yang menyebutnya itu adalah patirtaan Cikajayaan. Seperti itu. Ada juga yang mata airnya dari barat ke timur, ada yang menyebutkan Cipangisikan, ada juga yang menyebutkan Cikelewer, ada yang menyebut seperti itu. Jadi jika cekih seperti itu. Namun tadi di analogi mah memang nyambung, namun berpikir gitu. Anu disebut Cipangisikan di kulon kawetan atau berarti di barat ke timur, dari barat ke timur. Sisa air ngisikan biasanya warna bodas ya. Nah, benar, nunjukkan bahwa nyimpen pesan, mata air bayi nyimpen pesan gitu, nyimpen pesan artinya orang aya istilah dengan ulah poho kana purwadaksi dengan ulah poho kana pangisikan di barat ka timurnya analogi pangisikan warna sisa pangisikan bias bodas putih Dan di sana di timur ada putih. Ada karasian dia warna putih agama gitu kan. Terus di utara ke selatan dia kajayaan, dia maksudnya kajayaan. Rama itu tempat olah didik, Kadijayaan sebenarnya nama Rama. Warna berem istilah lo misalkan di kidul tuh beduk parung gagah karang ninganan mandala nu teka carita. Sebenarnya banyak mandalan teka caritanya. Mandalan teka carita tuh mau disebut cek orang mah kabuyutan nugas dalam artian melalui perubahan zaman. Banyak mandalan ning aya mandalan nu disanghyang eta bukaun jaga pikeun alaun orang yang nu berpikir jeung nu nalungtik gitu. Unik tadi pesan nu disampaikan anu kajaga sampaikan ke ayeuna ngingetkeun urang
ulah poho kapurwa sebelah timur, timur, ulah poho kanaksina selatan. sebelah selatan. Anu di muncul orang tadi disilipkan kan atau disilokakan karena eta karena mata cai. Teruskan. Nah, untuk mata air ada satu yang memang jarang kita temukan dan kita temui, yang arahnya mata airnya keluarnya dari arah timur ke barat. Nah, itu yang jarang kita temukan. Karena juga posisi Galunggung untuk wilayah kita, Salalingganya, Gunung Galunggungnya ada di sebelah barat. Artinya kita jarang menemukan untuk wilayah di sini, untuk wilayah kabupaten yang berada di Dewagung atau Dawagung. Tetapi ada yang menarik, di sebelah timur ada Gunung Sawal. Nah, itu sudah pasti karena di Gunung Sawal di sebelah timur, mengarah ke barat ataupun mengarah ke timur. Di sana pasti banyak yang disebut dengan istilah apa, Kang? Saya lupa lagi. Yang dari timur ke barat. Cai mulang. Bukan. Cai naon? Ada di episode yang dulu. Kadang-kadang kita memang suka lupa juga. Saya menyebutnya itu adalah Jala Sutra. Kalau nggak salah, kanan dari timur ke barat. Nah, kan kalau di timur itu sawahnya geus ka naonnya Pasolengkrah lah muncul kurang mah itu Pasolengkrah. Memang anu relatif banyak ditemui mah memang di dieu batu-batu di luhur ya. Mungkinkah dulu memang berpusat kumanya muncul kurang mah pemerintahan gitunya atau misalkan mungkin tuh lamun digabungkan tutur di dia misalkan Tutur banyak sekali untuk di wilayah Dawagung ya. Ada juga masyarakat, sebagian masyarakat, tidak semuanya, hanya sepertian lah. Folklornya Pangeran Cakrabuana juga pernah ke sini, masuk ke wilayah sini. Folklornya seperti itu, dan itu menarik juga. Karena Silanglang Buana itu kan hebat tuh sih. Banyak sekali gila-gila yang dipakai oleh beliau. Dan korelasinya memang kurang apa ya? Kenalnya kurang populer ya. Iya. Kurang populer. Dan itu juga di kalangan orang-orang spiritualis keluarga. Ya, jadi tidak apa? Populer. Tidak histori umum. Populer. Dan untuk wilayah sini jelas orang-orang tua dulu sering mengatakan hal-hal yang menyangkut dengan dari Gama. Yang saya tahu di kabupaten sini juga ada makam yang Ali Dirja Kusuma, dan di sebelah kanan sana, sebelah selatan ada yang Nayan Raka, dan posisi tanahnya menarik karena berada diundukan di paling atas seperti itu. Salah satu ciri-ciri yang ada di wilayah sini. Ya mungkin prolog karena memang harus dilihat juga ya, harus lihat nanti yang nonton tuh gimana sih tipe batuan atau tipe kabuyutan seperti ini. Jadi untuk sesi prolog dari saya Dera cukup sekian. Maaf kalau misalkan ada salah kata atau misalkan ada dugaan-dugaan yang memang agak kurang meyakinkan ya. Tapi apa yang saya bicarakan itu berbasis manuskrip dan berbasis pengalaman di lapangan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun Dagang Channel.